Kamera pengawas merekam detik-detik pohon tumbang yang menimpa pengendara motor di Desa Sumbersalam, Kecamatan Tenggarang. Awalnya korban mengendarai sepeda motor cukup kencang. Naas, pohon mahoni yang berukuran cukup besar tiba-tiba tumbang dan langsung menimpa korban. Pengendara motor merupakan sepasang suami istri bersama satu orang anak yang masih berusia balita. Akibat peristiwa ini, sang istri mengalami luka di bagian dahi, tulang pipi, dan beberapa gigi copot. Sementara suaminya mengalami luka di bagian leher karena tersangkut kabel. Sedangkan sang anak yang berusia 5 tahun mengalami luka di bagian kepala belakang dan sempat muntah darah. Itu ada laporan dari masyarakat adanya pohon tumbang, kita lakukan evakuasi, terus juga ternyata ada korban yang ada di situ. Nah, korbannya langsung kita bawa ke UGD di Rumah Sakit Dr. Kusnadi dan sekarang masih dalam perawatan dokter di UGD Dr. Kusnadi. Pak, ini untuk pohonnya sudah dievakuasi ya Pak ya? Sudah. Ketiga korban saat ini mendapatkan perawatan medis di RSUD Kusnadi Bondowoso. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sebuah pohon aren berukuran besar tiba-tiba tumbang di arena tajen atau sabung ayam di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali, Minggu siang. Sejumlah warga langsung berupaya mengevakuasi para korban yang tertimpa pohon. 3 orang meninggal dunia, sementara 5 lainnya luka-luka. Adapun penyebab pohon tumbang diduga akibat diterpa angin kencang dan hujan deras yang mengguyur sejak pagi. Memang hujan angin dari paginya niku udah hujan angin terus gitu bolak-balik niku. Oke. Ada berapa korban Pak? Nah, korbannya 8. 8 ya. Ada yang meninggal Pak? Di sini 3. 3 yang meninggal Pak ya. Sudah dinyatakan 3. Para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bali Med dan RSUD Karangasem. Sementara petugas langsung menutup arena judi sabung ayam ini. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, menolak dipindahkan penertiban pedagang kaki lima di Kebumen, Jawa Tengah ricuh. Petugas Satpol PP mengaku sudah sesuai SOP saat menjalankan proses penertiban para PKL. Aku gelap, orang tutul, sedangkan kabeh, semua tadi, kena setrum. Satpol PP Kabupaten Kebumen kembali menertibkan pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah. Penertiban pedagang tersebut diwarnai penolakan para pedagang yang tidak mau dipindahkan. Para pedagang kaki lima pindahan dari alun-alun ini membuka lapak mereka di Jalan Maijen Sutoyo, namun berdasarkan peraturan daerah, kawasan tersebut dilarang dipergunakan untuk berjualan. Teman-teman kita dari Satpol PP juga Polri dan TNI sudah mengingatkan, namun mereka beranjak dari tempat usaha mereka yang memang berkelanjutan. Menurut para pedagang, lapak yang tersedia di kawasan jalan tersebut tepatnya pada sisi kanan jalan bisa dimanfaatkan oleh para pedagang, namun sudah dipenuhi oleh pedagang lain sehingga pedagang berpindah ke sisi kiri jalan. Namun sisi kiri merupakan area yang dilarang digunakan untuk pedagang membuka lapaknya oleh pemerintah daerah. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pasca kebakaran 2 kapal nelayan di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta, petugas masih menutup dermaga. Akibat kejadian ini, 6 ABK terluka dan 1 orang tewas. Pasca kebakaran 2 kapal nelayan di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta, petugas masih menutup dermaga. Sementara truk tangki solar yang berada di lokasi juga masih terparkir. Akibat kejadian ini, 6 korban luka ringan yang diduga merupakan anak buah kapal sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Sementara 1 orang korban tewas diduga merupakan sopir mobil tangki solar bernama Tommy. Korban tewas ditemukan saat petugas melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dan langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Segera. Sebelumnya diduga akibat percikan api, 2 kapal nelayan yang sedang mengisi bahan bakar di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta terbakar. Banyaknya bahan bakar solar membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Akibat kejadian ini, 6 orang anak buah kapal dan nahkoda mengalami luka bakar.
Hembusan angin yang kencang membawa kapal yang terbakar hingga ke tengah sehingga petugas pemadam kebakaran sulit untuk memadamkan api. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Evakuasi. Kebakaran melanda ruang Biro Hubungan Masyarakat di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional pada Sabtu malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari perangkat komputer yang tidak dimatikan. Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilanda kebakaran pada Sabtu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Api muncul dari ruang Biro Hubungan Masyarakat di lantai dasar Gedung Kementerian ATR BPN. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta langsung memadamkan api sehingga kebakaran tidak sampai meluas ke area lain. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik dari perangkat komputer yang tidak dimatikan. Barang adalah Gedung Humas lantai 1. Kejadian jam 23.10. Tapi sudah padam jam 00.15. Diduga kejadian akibat akibat komputer yang hidup. Komputer hidup, nggak ada yang jagain. Nah, lupa mati seminggu. Pasca insiden kebakaran ini, tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara. Sejumlah barang bukti diamankan penyidik untuk mendalami penyebab kebakaran yang menghanguskan setidaknya 25% dari ruangan Biro Humas. Kami sudah melakukan olah TKP terkait kebakaran di salah satu ruangan di gedung ATR. Ada beberapa barang bukti yang sudah kami kumpulkan berupa abu arang, ya. Nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 3 orang meninggal dunia dalam kebakaran di sebuah kafe dan homestay di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran melanda sebuah kafe dan homestay di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Minggu dini hari sekitar pukul 3:40 waktu Indonesia Barat. Petugas damkar mengerahkan 4 armada untuk menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Namun besarnya kobaran api telah menghanguskan sebagian besar bangunan. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami penyebab pasti terjadinya kebakaran. Akibat insiden ini terdapat korban jiwa sebanyak 3 orang yang masih dalam proses identifikasi. Ya, kata korbannya 3 dan saat ini sudah dievakuasi di rumah sakit daerah di Lamongan untuk dilakukan proses identifikasi di Dokes Polda Jatim. Kerugian material akibat insiden kebakaran ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sementara itu 3 jenazah korban kebakaran dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri Lamongan untuk proses identifikasi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan tinggi dalam sepekan menyebabkan banjir di Demak, Jawa Tengah meluas ke 21 desa di 3 kecamatan. Akibat banjir, sebanyak 55.000 warga terdampak. Sebagian warga bertahan di permukiman
sebagian lainnya mengungsi. Selain kawasan permukiman, debit banjir dengan ketinggian antara 20 cm sampai 1 meter. Akibat curah hujan masih tinggi, diprediksi debit banjir akan terus bertambah. Itu saat pinter, Pak? Saat dodon apa saat? Ya, cuaca ekstrim melanda sejumlah kota di tanah air. Bahkan angin kencang disertai hujan es terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Fenomena hujan es terjadi di Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Fenomena ini sempat membuat warga panik. Pasalnya, selain angin yang kencang, butiran es yang jatuh di atap rumah warga mengeluarkan suara keras. Akibat terjangan hujan es membuat sejumlah pohon tumbang, hingga kemacetan terjadi selama 2 jam di Kecamatan Bajudono dan Simo. Menurut data BPBD, ada 6 rumah warga rusak tertimpa pohon. Badai angin kencang disertai hujan deras juga menerjang wilayah pesisir pantai di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tak hanya membuat panik, sejumlah nelayan bertaruh nyawa berenang di tengah ombak besar yang menerjang pesisir pantai demi menyelamatkan kapal miliknya. Sebagian kapal berhasil dievakuasi ke tempat aman karena nyaris tenggelam lantaran kuatnya angin. Namun ada pula sejumlah perahu yang tidak sempat diselamatkan hingga rusak dan juga patah. Ini ada musibah ya, angin puting beliung ya. Sementara pasca terjangan puting beliung melanda desa Gondosuli, Kecamatan Kare, Madiun, Jawa Timur, puluhan rumah dan kios rusak. Sejumlah kios pedagang porak-poranda hingga ambruk ke tengah jalan karena terhempas kencangnya angin yang datang bersama hujan. Selain merusak kios pedagang, atap rumah warga juga porak-poranda. Genting yang terbuat dari tanah liat ataupun seng berterbangan dan lepas dari rangkanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Khawatir tergerus banjir dan longsor, sebanyak 82 makam warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur direlokasi ke pemakaman baru yang lebih aman. Proses penggalian makam berlangsung tertutup. Ratusan warga mendatangi TPU lama di Kelurahan Mujayan, Madiun, Jawa Timur. Mereka ikut menyaksikan dan terlibat langsung memindahkan makam keluarganya ke tempat yang lebih aman di kelurahan yang sama. Proses penggalian makam berlangsung tertutup. Usai digali, jenazah langsung dimasukkan ke dalam peti dan diangkut dengan ambulans ke pemakaman baru. Tujuan relokasi adalah untuk menghindari hilangnya makam akibat tergerus banjir dan longsor seperti yang terjadi pada bulan Januari lalu. Menurut lurah setempat, total makam yang dipindah mencapai 99. Dengan 17 makam yang hanyut dan 82 makam yang masih ada. Jadi gini, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan relokasi makam yang terdampak banjir kemarin. Ini nanti kita ada total, ternyata setelah hasil identifikasi ada 99 makam yang direlokasi dengan rincian 17. Relokasi makam dilakukan atas kesepakatan antara ahli waris, pengurus makam, dan Pemkab setempat. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.